Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Kejadian 24 ayat yang keempat. Yang teksnya mengatakan bahwa Abraham memerintahkan kepada anak buahnya untuk pulang ke negaranya asal keluarganya untuk mencari istri bagi Iska anaknya. Nanti sahabat boleh baca ya, karena saya di luar jadi saya nggak baca teks langsung. Tapi konteksnya jelas bahwa Abraham meminta anak buahnya untuk pulang kembali ke kaum keluarganya untuk mendapatkan satu orang perempuan yang nanti akan menjadi istri bagi Iska. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, apa yang boleh kita pelajari? Tentu yang pertama bagi orang tua. Pernahkah kita dengan sungguh-sungguh berdoa untuk pasangan dari anak-anak kita? Apa kita pernah berdoa setiap hari dan mendoakan siapapun nanti pasangan yang Tuhan kasih buat anak-anak kita? Dan ternyata Abraham menolong kita untuk memberikan standar berkaitan dengan soal anak mantu, anak yang akan jadi pasangan bagi anak-anak kita. Dikatakan bahwa pulanglah ke negeriku, ke kaum keluargaku. Dia sedang ada di tanah Kanaan. Dan tentu ada banyak perempuan yang bisa menikah dengan Iska. Tapi kenapa harus pulang ke kaum keluarganya? Ternyata ini bukan soal kaum keluarga, bukan soal status sosial ekonomi ternyata. Bukan satu soal pendidikan, ternyata bicara soal siapa Allah Kanaan dan siapa Allah kaum keluarga dari Abraham. Ketika di Kanaan, mereka menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Sedangkan yang pas buat Abraham, dia punya standar adalah pasangan Iska harus mengenal akan iman kepada Yahweh. Kaum keluarga yang dimaksudkan adalah mereka yang punya penghayatan iman yang sama dengan Abraham, supaya akan menjadi pondasi penting dan mendasar bagi keluarga yang akan dibangun. Itu bagian yang pertama. Yang berikutnya kedua tadi soal bagaimana dia merancang untuk pasangan itu tidak sekedar dibebaskan kepada Iska, tetapi orang tua terlibat di dalam proses untuk menghayati panggilan Tuhan, menghayati bagaimana mencari kehendak Tuhan atas pasangan. Jadi orang tua terlibat di dalam doa. Yang berikutnya lagi, pasangan itu harus tetap didoakan. Bukan sekedar soal pilihan-pilihan manusiawi, pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita. Tetapi ketika pasangan itu sejak awal itu dimulai dengan doa, dia akan berada dalam kualitas yang baik, dan itu harus dihayati, disyukuri, dirasakan, dan dihayati sebagai kehendak Tuhan yang baik. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, ketika kita belajar dari perilaku Abraham, dia beriman kepada Tuhan, kepada Yahweh dalam perjalanan hidupnya, dan ketika dia mengambil keputusan tentang pasangan hidup buat Iska, dia tidak sekedar hanya berdoa saja, dia mengutus bujangnya, anak buahnya, untuk pergi ke kaum keluarganya, bahkan dengan mandat khusus untuk pasangan. Jadi kita belajar juga bahwa iman itu ya, tetapi iman yang disertai dengan tindakan untuk mencerminkan iman itu juga bagian yang harus kita hidupi. Sehingga kita boleh belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana iman Abraham itu nyata dalam seluruh tindakan, perilaku, dan juga pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Semoga kita menghayati iman yang seperti itu.
iman yang terwujud nyata di saat kita mengambil keputusan dan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kemurahan dan cinta Tuhan ada pada setiap sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.